Pagi kita bisa di Jakarta, siang di Tokyo, dan malam di Paris. Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan coba membahas bagaimana kemajuan teknologi itu telah mengubah dunia dan isinya, dan bagaimana penduduk bumi itu berinteraksi satu sama lain, bahkan dalam pengambilan keputusan. Teman-teman mungkin kalau ingat ya, sekitar 3 abad yang lalu ketika transportasi masih menggunakan tenaga angin melalui laut dan tenaga hewan melalui darat, hanya sedikit barang yang dapat dikirim secara menguntungkan, kecuali dalam jarak yang sangat dekat ya. Fakta tersebut menjadikan apa? Produksi dan konsumsi terjadi di daerah yang sama. Artinya, hasil produksi di suatu daerah akan dikonsumsi terbatas oleh penduduk daerah tersebut. Kemudian kita mengenal ditemukannya mesin uap yang menghasilkan alat transportasi yang bernama kereta api. Perkembangan teknologi ini menjadikan produksi di suatu daerah bisa dikirim dan dikonsumsi oleh daerah lain. Kondisi ini kemudian dikenal sebagai the first unbundling, yaitu konsumsi suatu produk bisa dinikmatin oleh daerah yang berbeda dengan daerah di mana barang tersebut diproduksi. Lalu sekitar tahun 90-an terjadi apa yang disebut the second unbundling, di mana pengetahuan dan pemahaman untuk memproduksi suatu barang dapat dikirim ke berbagai daerah bahkan belahan dunia lain. Hal ini sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dampaknya proses produksi dapat dilaksanakan atau dilakukan di mana saja. Dan secara bersamaan, otomatis konsumsi hasil produksi tersebut juga dapat dinikmati di mana-mana. Kondisi ini sering kita kenal sebagai global chain. Suatu produk udah nggak jelas lagi nih di mana diproduksinya. Tiap bagian produksi juga bisa dihasilkan dari daerah yang berbeda atau negara yang berbeda. Kita bisa lihat di industri pesawat terbang, ya, ekornya diproduksi di negara A, kemudian sayapnya di negara B, engine-nya dan semua teknologi yang ada di ruang pilot di negara lainnya gitu. Atau industri alat-alat elektronik seperti handphone kita, baterainya diproduksi di negara mana, layarnya di negara mana, kemudian juga prosesor, chip dan segala macam, bahkan chargernya juga bisa dari daerah atau negara yang berbeda gitu. Bahkan kalau mau contoh lebih sederhana lagi, bagi pencinta kuliner, kita bisa menikmati ayam goreng khas Amerika, ya, sama seperti individu di Amerika, masyarakat Amerika, gitu. Karena apa? Resep untuk menghasilkan makanan tersebut, ayam goreng tersebut bisa dikirim, sehingga bukan hanya resep, tapi bagaimana memproduksi ayam goreng tersebut bisa dikirim, dan standarnya sama, sehingga apa yang kita nikmatin di sini sama rasanya dan kualitasnya dengan yang di tempat asalnya Amerika. Atau kalau generasi sekarang itu makanan Korea, ya kan gitu, ya kan, remaja-remaja sekarang dengan remaja-remaja di Korea sama bisa menikmati kuliner jenis menu-menu makanan Korea, di mana produksinya tidak harus dari Korea didatangkan, tapi bisa diproduksi di sini. Itu salah satu dampak dari kemajuan teknologi tadi. Ya, seperti juga kalau kuliner lokal kita, rendang tidak hanya bisa dinikmatin oleh masyarakat Sumatera Barat, ya kan? Kalau dulu tahun 70-an, 60-an mungkin hanya warga Sumatera Barat atau sekitar yang bisa menikmati rendang. Tapi sekarang sudah bisa dinikmatin di seluruh Nusantara dan juga di negara lain gitu. Kita bisa menemukan restoran-restoran Padang di luar negeri gitu. Bahkan kalau saya dulu di sekolah ya, saya sekolah di Medan, itu sampai SMA saya tidak pernah menemukan namanya warung pecel lele. Sehingga saya hanya bisa makan pecel lele kalau di Pulau Jawa. Tapi sekarang warung pecel lele itu udah banyak, warteg itu udah banyak di Medan gitu. Nah itu the second unbundling. Nah, the first dan the second unbundling ini
itu dibahas oleh Richard Baldwin dalam bukunya The Great Convergence. Baldwin menyampaikan bahwa perubahan revolusioner dalam teknologi komunikasi secara fundamental mengubah globalisasi. Baldwin menawarkan pandangan yang lebih luas tentang sejarah perdagangan, industrialisasi, dan pertumbuhan, yaitu logika terkait new globalization. Nah, jika dua konsep unbundling sebelumnya tadi terkait produksi dan konsumsi suatu barang yang mengalami perubahan atau evolusi, maka ada pertanyaan, apakah saat ini kita sedang berada pada fase the third unbundling, unbundling ketiga, yaitu proses produksi suatu barang dan atau jasa dapat dilakukan oleh tenaga kerja yang berbeda dari tempat yang berbeda pula. Kita bisa lihat perusahaan teknologi digital seperti Google atau juga perusahaan-perusahaan besar yang mengelola media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan juga lapak-lapak belanja online lainnya. Para pekerja mereka seperti para programmernya, video editor, animator, atau apapun lah jenis profesi di situ, mungkin tidak saling ketemu sama lain, satu sama lain, atau bahkan tidak saling kenal sama lain. Mereka bekerja di tempat masing-masing untuk menghasilkan produk yang sama. Gitu. Atau kalau kita mau relate ya dengan kondisi kita saat ini, dulu kita harus bekerja di ruangan yang sama untuk menghasilkan sebuah laporan kepada pimpinan. Kita bekerja di meja A, meja B, tapi di ruangan yang sama, di kantor yang sama. Sekarang tidak. Kita untuk menyelesaikan sebuah laporan kepada pimpinan, teman kita bekerja dari rumahnya di Depok, kemudian ada yang bekerja dari rumahnya di Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Jakarta untuk menghasilkan produk yang sama. Itu sudah sesuatu yang biasa-biasa saja kita lakukan. Oleh karenanya, saya melihat selain kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, pandemi COVID-19 juga menurut saya punya peran dalam mempercepat terjadinya the third unbundling. Karena saya percaya saat ini kita sedang memasuki fase unbundling ketiga. Apa yang dulu menurut kita mustahil, kini menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahkan yang awal pandemi kita bilang new normal, sekarang sudah jadi kenormalan baru gitu. Kita tidak perlu lagi ke pasar atau mall untuk belanja kebutuhan kita. Kita juga tidak perlu ke warung, kedai, atau restoran hanya untuk dapat menikmati makanan atau minuman kesukaan kita. Bahkan kita tidak perlu mengeluarkan uang tunai untuk membayar berbagai kebutuhan kita. Saat ini kita bisa berada di mana-mana, baik itu di berbagai daerah di Indonesia, bahkan belahan dunia, tanpa perlu kemana-mana. Kita cukup berada di salah satu sudut ruangan rumah kita, seperti saya saat ini, tapi kehadiran kita dapat dirasakan nyata dalam beberapa peristiwa di berbagai tempat. Pagi kita bisa di Jakarta, siang di Tokyo, dan malam di Paris. Bahkan di waktu bersamaan kita dapat berada di 3 negara yang berbeda hanya bermodalkan laptop, handphone, tablet, dan keberadaan internet. Apa itu medianya? Yaitu contoh salah satunya Zoom. Kita bisa dalam waktu bersamaan menjalani meeting dengan mitra kita atau pimpinan kita, kolega kita di kantor di Jakarta. Kita berada di rumah, teman kita ada di mana-mana, kita Zoom. Tapi di saat bersamaan kita mengikuti webinar yang dilakukan oleh salah satu lembaga atau kampus di Tokyo. Dan di kesempatan lain dengan gawe yang berbeda, kita bisa menghadiri sebuah FGD di Paris dengan tema mungkin climate change gitu. Nah, itu sekarang sesuatu yang normal terjadi di masa-masa saat ini. Nah, saya mencermati teknologi digital itu tumbuh secara eksponensial. Bahkan seperti teknologi tersebut melahirkan teknologi baru dengan sendirinya gitu. Seperti itulah saya membayangkan semakin pesatnya kemajuan teknologi. Saat ini kita mengenal apa itu artificial intelligence, teknologi robotik, big data, data analitik, dan algoritma individu atau algoritma masyarakat atau kelompok.
yang mendorong tenaga kerja mengalami revolusi seperti yang dialami barang yang diproduksi pada the first and second unbundling, di mana individu berbeda dapat bekerja dari berbagai daerah, bahkan berbagai negara yang berbeda pada waktu bersamaan untuk menghasilkan suatu produk. Dan saat ini kita mulai diperkenalkan dengan konsep metaverse, di mana tanpa perlu berpindah fisik, kita dapat memiliki serta berbagi pengalaman yang sama dengan individu lain. Entah itu keluarga, teman, dan kolega. Kita dapat menyepakati daerah mana atau negara mana dan dengan situasi atau kondisi apa untuk kita saling bercerita. Nah, mungkin buat generasi seperti seusia saya atau bahkan yang lebih senior dari saya, konsep metaverse ini tidak akan menimbulkan mengoptimalkan utilitas. Contoh nih, misalnya kita pengen liburan ke salah satu negara di Eropa, let's say ya Paris gitu ya. Mungkin buat generasi saya dan yang di atas saya, ya harus ke Paris, beli tiket, bayar hotel di sana dan segala macam, mungkin ngurus visa, paspor, yang notabene cost-nya cukup tinggi ya selama di sana. Itu baru optimal. Kita benar-benar merasa sedang merasakan crowd-nya kota Paris saat kita di sana gitu. Tapi buat generasi milenial atau mungkin centennial atau bahkan yang lebih muda lagi, di mana mereka tumbuh dan berkembang, mungkin di usia-usia balita sudah melihat dunia itu di genggamannya, di gadgetnya. Sehingga buat mereka nanti, ya ini sekedar trigger diskusi saja, nanti teman-teman pikirkan juga. Melihat Paris di genggamannya, apalagi dengan konsep metaverse tadi, sudah cukup. Mereka tidak perlu lagi merasa harus pergi secara fisik ke kota Paris. Buat mereka dengan masuk ke konsep metaverse tadi, mereka bisa pilih sendiri di situ dengan siapa mereka akan bertemu dengan teman-temannya. Kemudian mereka bisa pilih sendiri suasana Parisnya, apakah lagi winter, apakah lagi summer, atau lagi musim gugur atau musim semi. Mereka bisa pilih sendiri. Dan itu lebih murah, efisien gitu. Mereka tidak perlu beli tiket pesawat, sewa hotel. Yang penting ada kuota internet. Mungkin bagi mereka itu sudah sharing seperti itu, sudah sama seperti kita kalau generasi kita datang ke Paris. Mungkin ya. Nah, gitu. Kenapa? Dinamika mereka tumbuh dan berkembang tuh beda dengan dinamika tumbuh dan berkembangnya generasi saya dan ke atas. Yang kami waktu dulu tumbuh dan berkembangnya itu benar-benar sosialisasinya secara fisik. Kami bermain petak umpet, kami bermain kalau di Medan itu ada samberlang namanya, dan atau bermain kasti, bola, itu benar-benar di lapangan ketemu secara fisik, atau kami main ke hutan, sawah, ladang, kali, sungai gitu. Tapi berbeda dengan generasi sekarang. Mereka bermainnya di genggamannya, di gadgetnya, atau setidaknya laptopnya. Di situ mereka bisa melihat apapun yang mereka mau. Mereka bisa memainkan apapun yang mereka ingin mainkan, selama tadi ada internet dan tentunya listrik, tenaga listrik gitu. Terakhir saya mau bilang, intinya teman-teman, dunia, khususnya nih teman-teman yang generasi saya dan ke atas ya, dunia itu telah berubah, dan perubahan tersebut begitu cepatnya. Hal ini memunculkan pertanyaan baru. Apakah akan ada the fourth unbundling? Seperti apa bentuknya kalau ada? Kemudian kira-kira akan muncul dalam waktu dekat atau masih lama lagi muncul the fourth unbundling? Atau jangan-jangan konsep metaverse itu sendiri sudah sebuah the fourth unbundling gitu, unbundling keempat. Mungkin kita bisa pikirkan ya. Selamat merenung. Sembari merenung, pastikan bahwa diri kita bersikap adaptif dengan perubahan yang saat ini terjadi dan esok
yang mungkin ada hal baru lagi. Kalau kita tidak adaptif, saya khawatir kita akan mengalami stres dan merasa termarginalisasi.